Perkenalkan, nama saya Novi Agis Budiati. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka Pokja Jombang dengan NIM 858696693. Berikut saya akan memperagakan simulasi mengajar mata kuliah metode pengembangan nilai agama dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, tetap semangat ya pagi ini. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu. Biar apa yang kita lakukan hari ini menjadikan barokah kepada kita semua dan anak-anak semua dikasih Allah kecerdasan, kepandaian, dan menjadi anak yang solih dan solihah. Ayo, sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama. Kepala ditundukkan. Berdoa. Nah, terima kasih atas doanya. Semoga dengan berdoa tadi kita dapat melakukan kegiatan hari ini dengan lancar. Anak-anak bisa dikasih Allah kecerdasan, anak-anak bisa dikasih Allah kepandaian. Nah, kali ini tema kita akan belajar tentang binatang. Binatang yang kita bahas kali ini adalah binatang ikan. Siapa yang tahu binatang ikan? Ada yang tahu? Nah, ini adalah binatang ikan. Kebalik apa tidak ya ini? Kebalik. Ya ini yang benar ya. Ini adalah binatang ikan. Ikan adalah binatang ciptaan dari betul sekali. Ikan adalah binatang ciptaan Allah. Allah yang menciptakan ikan, Allah yang memberikan kehidupan kepada ikan juga. Nah, kemudian Allah selain menciptakan hewan, ikan ini, Allah juga menciptakan semua yang ada di bumi ini, termasuk juga kita manusia, kemudian tumbuhan, dan hewan-hewan lainnya, dan semua yang ada di bumi ini, itu semua adalah ciptaan Allah. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur karena Allah telah menciptakan kita. Nah, kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara beribadah selalu kepada Tuhan, kepada Allah, dengan cara sholat, dengan cara apa? Berbuat yang baik. Itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Nah, lanjut lagi ke tema kita. Hewan ikan itu adalah hewan yang hidupnya di air. Pintar sekali. Ikan itu hewan yang hidupnya di air. Ikan itu dia bernafasnya tidak dengan hidung, tetapi ikan itu bernafasnya dengan insang. Nah, ikan itu dia berenang di dalam air. Nah, kemudian Allah itu menciptakan ikan dengan segala bentuk jenis yang berbeda-beda. Ada ikan emas, ada ikan lohan, ada ikan pari, ada ikan apalagi gabus, ada ikan hiu, dan masih banyak lagi ikan-ikan jenis lainnya. Nah, anak-anak, selain kita bersyukur kepada Allah dengan mencintai makhluk Allah lainnya, selain manusia, kita juga kita juga harus mencintai ya makhluk hidup lainnya seperti ikan. Ini kita harus mencintainya dengan cara merawat ikan, memberi makan ikan, itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Nah, untuk kegiatan kita pagi ini, kita akan melakukan kegiatan yang pertama, memberi makan kepada ikan, ya. Karena kita sesama makhluk Allah, kita harus menyayangi hewan ciptaan Allah, kita harus merawatnya, kita harus memberi makannya. Jadi nanti kita akan memberi makan ikan sebagai wujud cinta kita kepada makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, kegiatan kita adalah mencetak bentuk ikan. Mencetak bentuk ikan dari kunyit. Caranya seperti ini. Kita buat polanya dulu ikan, pola ikannya dulu. Kemudian kita tempelkan ke kertas dan kita
Ciplak seperti ini. Sampai menyeluruh. Kita ciplak seperti ini sampai menyeluruh. Sampai membentuk sebuah gambar ikan. Nah, sampai membentuk ikan seperti ini. Nah, boleh nanti kita tebali sampingnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan kita adalah mengelompokkan atau membedakan bentuk ikan dari yang bentuknya paling kecil ke ikan yang bentuknya paling besar. Ikan yang paling kecil kita kasih angka 1. Ikan yang agak besar kita kasih angka 2. Ini. Kemudian kita urutkan ikannya dari mulai yang terkecil ke ikan yang paling besar. Jadi mulai angka 1 sampai ke angka 4. Misalnya ini 1, 2, 3, kemudian yang ini 4. Kita urutkan ikannya. Nah, kemudian untuk kegiatan kita yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktik sholat. Anak-anak tahu, sholat itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Hari ini kita akan melakukan sholat, yaitu sholat subuh. Ada yang tahu berapa rakaat kita sholat subuh? Iya, pintar sekali. Kita melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Anak-anak tahu selain sholat subuh ada sholat apa saja? Ya, pintar. Ada sholat maghrib, ada sholat isya, zuhur, asar. Itu semuanya berjumlah 5 rakaat. Ayo sholat, ayolah sholat. Sholat itu wajib hukumnya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asyar dan isya 4 rakaat. Anak soleh disayang Allah. Anak soleh disayang Allah. Dengan melakukan kegiatan sholat, maka kita akan disayang oleh Allah. Allah akan menyayangi kita. Nah, hari ini kita akan praktek sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat dan di dalam sholat subuh itu ada kegiatan apa? Kegiatan berdoanya. Di tengah-tengah sholat itu namanya kunut. Ada doa kunut yang kita lakukan saat kita sholat subuh. Kegiatan sholat itu kita ngapain saja Bu Guru? Nah, yang pertama coba diperhatikan di sini gerakan-gerakan kita waktu sholat. Yang pertama kita melakukan takbiratul ihram, yaitu dengan berdiri tegak. Dan kita seperti ini, Allahu Akbar, itu namanya kegiatan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, kita melakukan kegiatan ruku, membungkukkan setengah badan kita, ya, seperti ini. Ini namanya kegiatan ruku. Contohnya, nah, seperti ini kita rukuknya. Nah, yang ketiga yaitu iktidal. Iktidal itu setelah ruku bangkit itu namanya iktidal. Sami Allahu liman hamidah itu namanya iktidal. Setelah iktidal kita melakukan sujud yang pertama. Ini sujud yang pertama. Ya, kita lakukan sujud. Setelah sujud, kita duduk di antara 2 sujud, kemudian kita sujud lagi. Nah, kemudian setelah sujud nanti di antara rakaat pertama ke rakaat yang kedua kita melakukan kunut, ya. Jadi setelah kita ruku seperti ini, kemudian kita takbiratul sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita baca doa kunutnya. Gimana doa kunutnya? Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, seperti itu ya. Itu doa kunut.
Setelah kunut, kita baru melakukan sujud. Nah, sujud kembali. Kita melakukan sujud kembali, kemudian kita duduk di antara dua sujud, dan kita melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan dulu, baru kemudian kita tengok ke kiri. Jadi nanti anak-anak melakukan kegiatan praktik sholat bersama dengan Bu Guru. Nah, kenapa? Ada yang nggak bisa. Oh, tenang saja. Nanti yang tidak bisa akan dibimbing sama Bu Guru. Bu Guru nanti akan membimbing kalian untuk melakukan praktik sholat. Nah, ya teman-teman, karena kegiatan kita sudah selesai semua, mulai dari tadi yang pertama sampai kegiatan yang terakhir, praktik sholat sudah selesai. Sekarang saatnya kita pulang, kita duduk manis, kemudian kita baca doa dulu, kemudian kita pulang. Kepala